datang, kamu mimpin ya nanti. Janganlah. Kenapa? Malu. Apanya yang kita malukan? Kadang-kadang kita datang ke satu acara, silakan duduk di depan ya. Nggak mau. Kenapa? Malu. Apa yang membuat kita rasa malu, saudara-saudara? Anak-anak kita dorong supaya gak usah malu. Waktu saya masih SD, SMP, mami kadang-kadang minta saya, tolong kamu pergi ke warung ya, beli bawang merah. Laki-laki pergi beli bawang merah, nggak mau mam, malu gitu ya. Mami saya bilang apa? Kenapa malu? Memangnya nyolong. Tanamkan saya satu kriteria. Tidak malu meskipun kamu laki-laki pergi ke warung beli bawang merah juga apa-apa, sebab kamu beli bukan mencuri. Kalau kamu mencuri itu malu. Saya diberikan suatu standar untuk mengukur apa yang kita perlu rasa malu, apa yang tidak. Tetapi kadang-kadang saudara, bagaimana kita menyikapi perasaan malu, itu bisa menjadi ekstrem-ekstrem yang kebablasan. Karena kita selalu diberitahukan, nggak perlu malu. Dan makin kita dewasa, apalagi dalam dunia yang sangat sekular, yang penuh banyak ajaran yang liberal, lalu orang bilang, ngapain perlu malu? Nggak perlu malu. Lalu kita menekan perasaan malu itu. Sampai akhirnya menjadi tidak tahu malu. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Betul, saudara-saudara? Ketika saya masih pemuda, sebelum saya masuk sekolah teologi, saya sudah giat dalam pelayanan. Saya ingat pada waktu itu, kami membimbing seorang pemuda. Dia bekerja sebagai caster di salon. Kita membimbing dia karena kalau malam hari dia pergi berdandan dan dia menjadi waria atau wadah. Tapi dia suka ikut persekutuan, ikut Bible study dan sebagainya. Dia bergumul dengan kehidupannya yang bias ini. Kita membimbing dia. Tapi pada waktu itu orang berperilaku seperti itu tidak tampil berani, saudara-saudara. Mereka keluar malam hari, sudah maghrib, ketika sudah gelap, baru dia mengendap-endap pergi. Dan dia tidak berangkat dari rumah dengan berpakaian seperti itu. Dia pergi ke rumah teman, dan dia berganti di sana, berdandan, bersolek, baru dia keluar. Tapi bagaimana zaman ini? Itu menjadi suatu kebanggaan. Yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, aib mereka menjadi kemuliaan mereka. Hal yang memalukan menjadi hal yang mulia buat mereka. Dulu orang pergi menjadi militer, itu adalah kebanggaan seorang laki-laki. Tapi kemudian dalam zaman yang berubah, sekular dan liberal, di dalam kemiliteran juga ada gay dan lesbian. Kemudian ada peraturan yang diberlakukan satu jangka waktu yang lama, don't ask, don't tell. Artinya apa? Kamu jangan tanya kepada orang itu, kamu ini orientasi seksualmu apa? No, don't ever ask. Tapi kamu juga kalau kamu punya orientasi yang lain, tidak boleh bilang-bilang bahwa kamu punya kelainan sebagai gay atau lesbian. Karena kamu ada di dalam kemiliteran. Tapi kemudian di tengah arus yang gila-gilaan seperti sekarang, sudah tahu peraturan tersebut sudah berhasil dicabut. Dan ketika peraturan itu berhasil dicabut dengan resmi, dengan bangganya, mereka begitu gembira. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa, eselon yang paling atas sekalipun, dengan gembira menyatakan bahwa mereka sukses mencabut peraturan yang konyol itu. Peraturan sebetulnya yang baik, dan mereka berhasil meniadakan, mereka anggap sebagai suatu kesuksesan mereka. Apakah itu bukan hal orang-orang yang sudah tidak tahu malu namanya? Kebablasan. Apakah saudara pernah melihat posting di internet mengenai joke untuk orang-orang anggota-anggota DPR, MPR? Mereka bersidang, wakil-wakil rakyat mereka.
dipilih berdasarkan voting rakyat, diberikan banyak bayaran yang istimewa, diberikan hak-hak yang luar biasa, diberikan insentif istimewa pula. Tapi bagaimana mereka bersidang? Di foto, lagi sidang. Oh, ya. Sidang tidur, sidang ada yang gunting kuku, sidang ada yang text messaging, ada yang kebanyakan tidur nanggur-nanggur di sana. Wakil-wakil rakyat tidak tahu malu, tidak punya kebanggaan diri. Saudara-saudara, dunia ini sudah dunia yang kebablasan. Kita mungkin berkata, oh saya tidak, saya masih punya rasa malu. Tetapi apa kita perlu mempunyai rasa malu untuk hal-hal yang sungguh-sungguh perlu, saudara-saudara? Ada orang yang punya rasa malu seperti ini. Dia malu kalau dia menikahkan anaknya tidak bisa pesta besar-besaran. Di beberapa daerah kita tahu ada budaya adat, kalau menikah itu harus pesta besar. Untuk itu kalau perlu berhutang sejumlah uang yang banyak sekali. Sampai habis pesta itu harus setengah mati membayar hutang. Ada yang kalau pesta kematian harus pesta adat luar biasa. Di Toraja di Indonesia, di Sulawesi Selatan, kalau satu keluarga sedang berkabung, keluarga yang semakin terhormat itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya kerbau yang dia sembelih. Lalu di jalan menuju rumah duka itu, daging kerbau itu dijejer di pinggir jalan dan orang boleh ambil dengan bebas. Keluarga-keluarga setengah mati memenuhi adat itu, berhutang banyak. Habis itu mereka dihisap oleh lintah darat sesudah pesta perkampungan itu selesai. Itu karena apa? Karena gengsi yang salah kaprah, rasa malu yang tidak pada tempatnya. Waktu tahun 70-an saya melayani di Makassar, dan Om Daniel juga dari Makassar. Om Daniel bisa membenarkan apa yang saya ceritakan. Pada tahun itu masih banyak orang yang sering kedapatan mati ditikam badik. Badik itu pisau adat orang Makassar dan Bugis. Di dalam budaya Bugis Makassar, mereka punya adat disebut adat siri. Siri itu adalah adat pantang malu. Perasaan pantang malu itu membuat mereka bisa memang berprestasi. Pelaut-pelaut Bugis Makassar terkenal dengan satu patah begini: sekali layar terkembang, pantang biduk kembali ke pantai. Luar biasa bukan? Kalau sekali pasang layar, pantang mereka kembali ke pantai sebelum berhasil. Itulah membuat mereka menjadi pelaut-pelaut yang tangguh sekali. Di mana-mana saudara-saudara, di pantai, di seluruh kepulauan Indonesia, bahkan di luar Indonesia, ada kelompok masyarakat Bugis Makassar, karena disitulah mereka sudah mencapai begitu jauh merantau. Tapi sebaliknya budaya itu membuat mereka menjadi orang-orang yang juga berdarah dingin. Kalau mereka tersinggung, mereka cabut badik. Mereka mengatakan lebih baik mati daripada malu. Lalu mereka punya pepatah, sekali membunuh badik, pantang badik masuk ke dalam sarung sebelum badik itu meminum darah. Saya pernah melihat satu hari pada saya kunjung seorang anggota gereja. Saya di rumahnya ada loteng, saya di loteng, jendela terbuka. Kalau dengar ribut-ribut di jalanan, waktu saya lihat apa saudara, ada orang sedang lari dikejar oleh orang lain yang membunuh parang, golok, lari kejar orang itu. Dan kalau dia tidak dapat orang itu atau dia dihalang-halangi, mereka mengamuk, orang-orang itu mengamuk. Di pasar dia membunuh orang sembarangan saja karena dia sedang tersinggung rasa malunya. Saudara lihat, ini adalah rasa malu yang tidak pada tempatnya dan tidak perlu. Kalau saudara pakai baju bagus,
bagus bajunya, beli di mana? Padahal saudara beli di thrift store. Saudara mau bilang beli thrift store? Hah? Saudara mungkin bilang, gak bilangin dong. Ya gak mau bilang. Sebab apa? Kita pikir, wah, gengsi dong. Masa pakai baju dari thrift store. Kita mau pakai baju yang bermerek. Untuk begitu bangga diri kita, tidak merasa malu. Marilah kita mendidik anak-anak kita, jangan memiliki rasa malu yang tidak perlu seperti itu. Mungkin satu hari anak kita perlu pakai pakaian sederhana karena penghasilan sedang tidak mencukupi. Jangan sampai mereka menjadi minder, menjadi rendah diri karena tidak bisa pakai barang-barang yang bermerek. Terus, saudara. Allah menggunakan rasa malu secara positif. Dari mana asal mulanya kemampuan manusia memiliki rasa malu itu? Kita membaca itu berawal dari kitab Kejadian. Alkitab mencatat pada mulanya kedua manusia itu bertelanjang. Mereka menjadi suami istri, tapi mereka tidak merasa malu. Mengapa mereka tidak merasa malu? Mengapa, saudara-saudara? Apa karena mereka masih belum beradab? Masih belum berbudaya? No, bukan karena itu. Salahlah kalau kita berpikir manusia pertama itu seperti manusia purba yang hidup di gua-gua, yang masih berbulu seperti gorila, seperti iklan, gecko. No, Adam dan Hawa tidak seperti itu. Bukan karena mereka tidak berbudaya, maka mereka tidak malu ketika mereka bertelanjang. Tetapi karena mereka inosen, dalam artian yang sedalam-dalamnya. Mereka tidak berdosa. Mereka tidak punya rasa bersalah. Bahkan mereka memiliki kemuliaan ilahi di dalam diri mereka. Karena mereka diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Dengan segala kemuliaan. Ada penafsir-penafsir yang menafsirkan bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, kemuliaan ilahi itu terpancar dari tubuh mereka. Sehingga kemuliaan itu meliputi, membungkus tubuh mereka. Memang mereka tidak berpakaian, tetapi kemuliaan itu membuat mereka tidak merasa malu. Sebab memang mereka tidak melakukan apa-apa yang perlu dibuat rasa malu. Tetapi sesudah mereka melanggar perintah Allah, terbukalah mata mereka. Apa maksudnya? Sekarang mereka melihat bahwa kemuliaan yang tadi membungkus mereka sudah sirna, sudah tidak ada. Mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka tidak sama seperti sebelumnya. Mereka tidak sama lagi dengan yang semestinya mereka ada. Mereka sudah kehilangan standar yang seharusnya. Itulah arti dosa. Kehilangan atau meleset dari sasaran. Salah satu istilah yang dipakai untuk dosa adalah hamartia. Itu suatu istilah seperti kalau orang memanah, meleset dari sasaran, itu adalah dosa. Mereka tahu mereka sudah meleset dari sasaran. Dan terlebih lagi, mereka tahu mereka sudah berkhianat terhadap Allah. Sebelumnya, kalau berjalan bersama dengan Allah, Allah datang ke taman itu, bahkan menyambut dengan senang. Seperti anak-anak kecil, kalau kita datang, mereka menyambut, Daddy, Daddy, Daddy. Mereka menyambut Allah dengan begitu gembira. Bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Allah, bercakap-cakap. Mereka mengatakan bahwa mereka mengasihi Allah. Mereka memuliakan Allah. Mereka sangat senang kepada Allah. Tetapi sekarang mereka tahu yang mereka omong itu semua cuma tinggal lip service saja. Omong kosong. Perbuatanmu tidak seperti yang kamu katakan. Mereka tahu. Mereka munafik di hadapan Allah. Itulah sebabnya mereka merasa malu. Malu terhadap Allah. Dan malu terhadap pasangannya. Sebab apa? Sekarang satu dan yang lain ada ganjalan. Adam tidak mustahil berkata, Hawa, mengapa kamu sodori buah itu kepadaku? Hawa sebaliknya bisa berargumen berkata, kenapa kamu tidak menyertai aku pada waktu itu? Mengapa kamu tidak melindungi aku? Mengapa